won't survive now when I look in your heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya seperti yang kalian ketahui, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai penilaian sikap dengan daftar checklist dan rating scale. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian sikap dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nah, langsung saja kita ke materi. Oke, untuk yang pertama mari kita awali dari pengertian. Apa sih itu sikap? Dan apa itu penilaian? Kemudian apa itu penilaian sikap? Jadi untuk yang pertama, sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun objek-objek tertentu. Nah, sikap ini mengacu pada perbuatan dan perilaku seseorang, tetapi bukan berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Nah, sikap ini biasanya bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam respon suatu objek. Nah, ini menurut Anwar tahun 2012. Kemudian kita lanjut ke penilaian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun tanpa disadari sebenarnya kita sering melakukan sebuah penilaian. Nah, namun seringkali banyak orang yang belum memahami secara tepat arti dari penilaian. Nah, penilaian atau disebut juga dengan assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian. Sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau juga rangkaian kemampuan peserta didik. Nah, kemudian apa sih itu penilaian sikap? Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Nah, Popham pada tahun 1995 mengatakan bahwa penilaian sikap menentukan keberhasilan belajar seseorang. Seorang peserta didik yang tidak memiliki minat atau karakter terhadap mata pelajaran tertentu, maka akan kesulitan untuk mencapai ketuntasan belajar secara maksimal. Kemudian kita lanjutkan ke komponen penilaian sikap. Jadi ada 3 komponen penilaian sikap, teman-teman. Yang pertama ada komponen afektif, yaitu perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaian terhadap satu objek. Yang kedua ada komponen kognitif, adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Dan yang terakhir ada komponen konatif, adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Komponen ini penjelasannya dipaparkan oleh Suryani pada tahun 2016. Teman-teman semua, tentu saja penilaian sikap ini ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mendapat umpan balik atau feedback baik bagi guru, kemudian siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi anak didiknya. Kemudian juga bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai, antara lain diperlukan sebagai bahan bagi anak didik tersebut. Next, kita lanjut ke teknik penilaian sikap. Jadi kurang lebih ada 4 teknik dalam penilaian sikap. Yang pertama yaitu ada observasi. Pasti teman-teman sudah tahu bahwa observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Nah, observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain. Sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain seperti guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Biasanya bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian yang disebut dengan rating scale yang disertai rubriknya. Nah, untuk pengertian daftar checklist dan rating scale sendiri nanti ada penjelasannya secara khusus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Nah, yang kedua itu ada penilaian diri. Penilaian diri ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian rating scale yang disertai rubrik pula seperti pada observasi juga ya. Nah, skala penilaian dapat disusun dalam bentuk skala Likert atau skala semantik diferensial. Yang ketiga ini ada penilaian antar peserta didik nih. Nah, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi.
Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan dua-duanya. Yang keempat, ada jurnal. Nah, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal ini tentunya memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu peristiwa atau kejadian dicatat dengan segera. Dengan demikian, jurnal bersifat asli dan objektif. Kemudian dapat digunakan untuk memahami peserta didik dengan lebih tepat. Sementara kekurangannya yaitu reliabilitas yang dimilikinya rendah, menuntut waktu yang banyak, dan perlu kesabaran dalam menanti munculnya peristiwa sehingga dapat mengganggu perhatian dan tugas guru itu sendiri. Kemudian cakupan dari penilaian sikap itu apa saja sih? Jadi kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni dalam kehidupan. Nah, teman-teman semua, penting gak sih penilaian sikap ini dilakukan? Secara umum, semua mata pelajaran memiliki 3 domain tujuan. 3 domain tujuan itu adalah peningkatan kemampuan kognitif, peningkatan kemampuan afektif, dan peningkatan keterampilan berhubungan dengan berbagai pokok bahasan yang ada di dalam satu mata pelajaran. Namun demikian, selama ini penekanan yang sangat menonjol baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pelaksanaan penilaian adalah dalam domain kognitif. Nah, domain afektif dan psikomotor agak terabaikan nih. Dampak yang terjadi seperti yang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini, lembaga-lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang kurang memiliki sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan kurang terampil untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat lingkungannya. Nah, oleh karena itu kondisi ini perlu diperbaiki. Domain kognitif, afektif, dan konatif atau psikomotor perlu mendapat penekanan yang seimbang dalam proses pembelajaran dan penilaian. Dengan demikian, penilaian sikap perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan hasil penilaiannya tentu perlu ditindaklanjuti. Nah, seperti itu teman-teman. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Hanifah Noviasari. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penilaian sikap dengan menggunakan daftar checklist. Yang pertama yaitu mengenai pengertian daftar checklist. Daftar checklist merupakan alat rekam observasi yang memuat sebuah daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan baik itu individu maupun kelompok. Menurut Aiken, pada tahun 1996 memandang daftar checklist sebagai bentuk instrumen psikometrik yang paling sederhana yang berisikan kata-kata, kalimat, atau pernyataan-pernyataan yang berisikan kegiatan, pikiran, atau kegiatan individu yang sedang menjadi fokus perhatian atau sedang diamati. Dengan menggunakan daftar checklist memungkinkan pengamat untuk meneliti seseorang secara sistematis dan objektif, serta merekam hasil observasi tersebut secara cepat. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai macam-macam daftar checklist. Menurut Anwar, pada tahun 2012 terdapat beberapa macam daftar checklist yang sering digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah daftar checklist perorangan. Daftar checklist perorangan merupakan daftar checklist yang digunakan sebagai alat bantu ketika mengobservasi seseorang. Yang kedua yaitu daftar checklist kelompok, di mana daftar checklist itu digunakan sebagai alat bantu observasi individu dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu daftar checklist dalam skala penelitian. Daftar checklist ini memungkinkan untuk digunakan dalam skala penilaian terhadap diri sendiri atau orang lain
yang mana bentuk ini juga sering digunakan sebagai instrumen sekolah psikologis. Selanjutnya, yang keempat, ada daftar checklist masalah. Daftar checklist masalah merupakan daftar checklist yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pemutaran masalah-masalah ataupun problem yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang. Selanjutnya yaitu ada contoh instrumen dan rubrik penilaian sikap menggunakan bentuk daftar checklist. Adapun contoh yang pertama yaitu penilaian diri sikap jujur. Pada penilaian sikap ini dilampirkan yaitu yang pertama adalah identitas diri, di mana identitas ini berisikan nama, kelas, dan juga semester. Selain identitas juga diberikan petunjuk atau arahan. Setelah itu diberikan tabel pernyataan yang nantinya akan diisi oleh pengamat dengan cara memberikan tanda centang atau checklist pada kolom ya ataupun tidak sesuai dengan keadaan seseorang yang diamati. Kemudian, contoh yang kedua yaitu penilaian sikap antar peserta didik. Pada penilaian sikap antar peserta didik ini, berisikan yang pertama yaitu identitas. Identitas ini berupa nama teman yang akan dinilai, kemudian nama penilai, kelas, dan juga semester. Setelah identitas diberikan juga petunjuk ataupun arahan. Setelah itu dilampirkan tabel pernyataan di mana penilainya akan memberikan tanda centang atau checklist pada kolom ya atau tidak sesuai keadaan teman sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai rating scale. Nah, rating scale ini adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, dan menilai individu atau situasi. Rating scale ini berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku atau sifat yang harus dicatat secara bertingkat. Nah, rating scale menurut Nyoman tahun 2019 merupakan sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai butir-butir atau item. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rating scale ini adalah salah satu alat untuk memperoleh data atau mengumpulkan data berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat atau ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki dan harus dicatat secara bertingkat. Nah, pada skala rating, ini observer diminta untuk merefleksikan kesan-kesan lampau ke dalam suatu rating. Nah, teknik ini akan lebih memberikan cara pencatatan yang mudah dan juga cepat dalam meringkaskan pesan-pesan hasil pengamatan tersebut. Nah, rating scale adalah perluasan dari checklist seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Hanifah. Nah, namun ada perbedaannya. Perbedaan dengan checklist itu adalah pada rating scale, observer itu mengindikasikan judgement atau pernyataan-pernyataan dalam bentuk frekuensi dan juga kualitas karakteristik performa. Misalnya, sangat baik, terus sedang, kurang, cukup, ataupun misal pernah, tidak pernah, selalu, kadang-kadang. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan pada checklist itu hanya dituliskan hadir tidaknya perilaku, misal ya atau tidak. Nah, adapun untuk macam-macam dari rating scale ini menurut Satria tahun 2017, beberapa skala rating yang sering digunakan itu ada skala dikotomi, kemudian skala kategori, skala Likert, skala perbedaan semantik, kemudian skala numerik, skala penjumlahan tetap,
skala stapel, dan juga skala grafik. Untuk contoh instrumen dan rubrik penilaian sikap bentuk rating scale ini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu lembar observasi sikap spiritual, berisi identitas, tabel, kemudian keterangan penskoran. Yang pertama, identitas itu meliputi nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan juga materi pokok. Setelah identitas itu terdapat suatu tabel yang meliputi nomor, aspek pengamatan, dan juga skor. Nah, aspek pengamatan ini berisi suatu daftar atau beberapa item dari sikap atau ciri-ciri tingkah laku dari peserta didik yang akan diobservasi atau diamati oleh guru. Karena ini adalah penilaian sikap spiritual, maka poin-poinnya itu contohnya yaitu pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala karunia yang telah Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga, memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Yang keempat, yaitu mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan saat melihat kebesaran Tuhan. Yang kelima, yaitu merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu di samping dari aspek pengamatan terdapat skor atau tingkatan-tingkatan dari penilaian observer. Yang pertama ada poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, adapun untuk keterangannya, poin 4 itu artinya peserta didik selalu melakukan sesuai pernyataan. Kemudian yang ketiga yaitu apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Untuk poin 2 itu artinya kadang-kadang, yaitu apabila peserta didik kadang-kadang melakukan sesuatu tersebut dan seringnya tidak melakukan. Dan poin yang 1 itu artinya tidak pernah, berarti apabila peserta didik itu tidak pernah melakukan sesuai pernyataan. Nah, adapun untuk skornya itu skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 dengan rumus skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 4, maka diperolehlah skor akhir. Nah, skor diperoleh itu berarti jumlah dari apa yang didapat per poinnya, kemudian dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan skor maksimal. Nah, skor maksimal itu adalah jumlah aspeknya itu ada berapa, kemudian dikalikan dengan skor maksimalnya itu kan 4 per poinnya, maka 4 dikalikan dengan jumlah aspeknya ada berapa, ada 5, maka skor diperoleh dibagi dengan skor maksimal tersebut. Nah, pada penilaian sikap spiritual ini terdapat 5 aspek, maka 5 dikalikan dengan 4, 20 total skor maksimalnya. Setelah itu, setelah skor diperoleh dibagi dengan skor maksimalnya dikalikan dengan 4, maka diperolehlah skor akhir dari penilaian sikap spiritual pada peserta didik. Nah, untuk contoh kedua yaitu lembar penilaian diri sikap jujur. Nah, untuk isinya itu sama seperti instrumen penilaian pada penilaian sikap spiritual yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk penilaian diri sikap jujur ini pertama berisi identitas dari peserta didik. Kemudian setelah itu terdapat tabel yang berisi nomor, aspek pengamatan, dan juga skor. Nah, aspek pengamatannya itu berisi poin-poin atau daftar-daftar ciri-ciri tingkah laku yang akan dinilai oleh peserta didik tersebut, yang berisi 5 aspek. Kemudian untuk skor ini berbeda keterangannya dengan penilaian sikap spiritual, yaitu ada TP, KD, SR, dan SL. Nah, untuk TP ini berarti keterangannya tidak pernah. Untuk KD berarti kadang-kadang, SR itu sering, SL selalu. Nah, untuk TP skornya itu 1, KD itu 2, SR 3, dan SL itu 4. Nah, untuk petunjuk penskorannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikalikan dengan 4,
kemudian diperolehlah skor akhir. Nah, untuk contoh instrumen terakhir yaitu pada lembar penilaian antar peserta didik pada sikap disiplin yang berisi identitas, kemudian tabel yang meliputi nomor, aspek pengamatan, dan juga skor. Nah, untuk skor ini ditulis 1, 2, 3, dan 4, di mana untuk skor 1 itu berarti tidak pernah, kemudian skor 2 itu kadang-kadang, skor 3 sering, dan skor 4 itu selalu. Nah, untuk petunjuk penskorannya juga sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi kesimpulannya untuk penilaian sikap pada bentuk rating scale ini berisi identitas, kemudian tabel yang meliputi nomor, aspek pengamatan, dan juga skor. Skor tersebut berisi skala 1 sampai skala 4. Nah, untuk petunjuk penskorannya itu sama, yaitu skor diperoleh dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan 4, maka diperolehlah skor akhir. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai penilaian sikap dengan daftar checklist dan rating scale. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.